Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satriadi Pratama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Jamil gimana? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Alhamdulillah. Oh ya, Pak, ngomong-ngomong, kita nggak ganggu nggak hari ini? Apa Pak Satriadi nggak sibuk gitu? Alhamdulillah saat ini lagi nggak ada kerjaan Pak. Bagaimana Pak? Oh ya, Alhamdulillah kebetulan banget, Pak. Soalnya hari ini saya berencana melakukan coaching ini sama salah satu rekan saya, Pak Luhur gitu, Pak. Oh Kira-kira iya. Bapak berkenan untuk membantu? Baik Pak. Jadi sebelum kita melakukan proses coaching, nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah mendiskusikan terkait dengan penilaian pada saat proses coaching, di mana nanti pada saat proses coaching itu Pak, nanti saya coba akan mengamati proses daripada coaching itu sendiri. Kemudian nanti saya akan coba mengamati apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana proses mengajukan pertanyaannya dan sebagainya. Kalau begitu Pak, untuk lebih lanjutnya terkait dengan rencana Bapak untuk melakukan coaching, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Pak ini. Yang Oke, boleh, pertama boleh. kaitannya dengan kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Oke, Pak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ini terkait kehadiran penuh, kemudian berusaha mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Gitu, Pak Satriadi. Itu sudah sangat bagus sekali dari apa yang direncanakan Pak Jamil. Kemudian yang kedua begini Pak, kaitannya dengan kompetensi atau kompetensi daripada proses coaching tadi secara spesifik yang diharapkan Pak Jamil itu apa? Kalau secara spesifiknya, Pak, saya ingin berusaha untuk kehadiran penuh gitu, dan berusaha mendengarkan secara aktif. Gitu. Itu dua tujuannya, Pak, untuk kompetensi yang saya fokuskan pada Iya, proses coaching ini. berarti udah dua kompetensi yang menjadi target utama daripada apa yang akan dilakukan oleh Pak Jamil. Kemudian yang terakhir begini Pak, kaitannya dengan proses coaching, kira-kira indikator dari ketercapaian dari tujuan Pak Jamil itu seperti apa? Saya dalam proses coaching kali ini, saya sih berharapnya sama coach saya nanti bisa menemukan solusinya sendiri dari kemampuannya sendiri gitu. Jadi dalam proses ini saya cuma berperan untuk membantu untuk menumbuhkan keterampilan yang dimiliki oleh coach ini sehingga mampu untuk menemukan solusinya sendiri. Itu sih Pak Satriadi. Itu sangat bagus Pak. Jadi betul-betul nanti Pak Jamil akan berposisi sebagai seorang yang akan membantu rekannya untuk menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi barangkali Pak ya. Iya, Jadi mudah-mudahan. ya, jadi mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Jamil prosesnya nanti berjalan dengan lancar pada saat proses coaching, dan tentunya nanti saya akan mengamati juga bagaimana proses berjalannya coaching itu sendiri, dan tentunya harapan kita bersama mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat perbaikan daripada permasalahan yang dihadapi oleh coach itu. Baik Pak, Amin. kalau begitu sampai ketemu di proses coachingnya, dan nanti kita akan sama-sama ikuti dengan baik. Terima kasih, Yes. sampai berjumpa di proses coachingnya Pak ya. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf, Pak, ini saya mengganggu waktunya sebentar ini, Pak. Oh, udah apa-apa Pak Luhur, kok tumben-tumben datang ke sini. Ada apa gerangan nih Pak Luhur? Jadi gini, Pak, saya ingin video call dengan Bapak saat ini. Ini saya ingin membahas terkait masalah saya di kelas gitu, Pak. Oke, oke, oke. Oh, jadi ntar dulu Pak Luhur ya. Oke, oke, silahkan sekarang. Oh, jadi Pak Luhur mau ngajak video callan terkait dengan permasalahan di sekolah ya Pak Luhur? Iya, Pak. Terutama di kelas saya ini, Pak. Oh, di kelasnya Pak Luhur.
Oh, waktu kemarin pernah juga kan saya berkunjung ke kelasnya Pak Luhur. Gimana kabar siswa-siswa kita di sana, Pak Luhur? Alhamdulillah sih mereka masih sehat, Pak. Alhamdulillah, itu sih yang penting Pak Luhur ya, mereka sehat. Ya, ngomong-ngomong, tadi saya sempat dengar nih keluh-keluhan dari Pak Luhur terkait dengan siswa. Nah, bisa dijelaskan secara detailnya gitu Pak Luhur, tujuan Eh, Pak Luhur datang ke sini gitu. jadi begini, Pak. Kemarin kan pada saat pembagian tugas gitu, Pak. Pada tahun pelajaran ini, semester ini terutama, Pak, saya itu mendapatkan peserta didik dengan kekhususan tunadaksa, Pak. Terus ada juga di kelas itu peserta didik autis dan tunagrahita gitu, Pak. Peserta didik tunadaksa di kelas saya itu ada sekitar 4, Pak. Terus ada peserta didik autis itu ada 2, Pak. Serta tunagrahita itu ada 4 juga, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, Jadi, terus Pak Luhur terus. ya, jadi saya ini pada coach saat ini saya uh, ingin membahas terkait bagaimana mengoptimalkan pembelajaran di kelas saya dengan keanekaragaman yang begitu besar ini, Pak, gitu. Oke, oh jadi variasi sekali ya siswa yang ditangani Pak Luhur ini. Jadi tujuan Pak Luhur ke sini ingin mengoptimalkan strategi pembelajaran terkait siswa tadi gitu ya Pak Luhur, kalau tidak salah dengar. Iya, Pak. Oke, kalau gitu mari kita identifikasi seperti saat ini Pak Luhur. Nah, bagaimana pengalaman Pak Luhur sejauh ini dalam mengajar kelas inklusif ini Pak Luhur gitu? Saya merasa sudah sangat berusaha gitu, Pak. Menyesuaikan pembelajaran, namun masih banyak tantangan gitu, Pak. Terutama dalam mengelola kebutuhan peserta didik yang sangat beraneka ragam ini gitu, Pak. Seperti kan Bapak tahu sendiri kan seperti tunagrahita gitu, Pak. IQ-nya kurang gitu, Pak. Ya tentu kemampuan dengan IQ kurang itu terkadang peserta didik di kelas saya itu ya sekarang saya ajar, besok sudah lupa misalnya saya ajar, Pak, gitu. Oh, Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah belajar dia sampai 5 hari ini gitu, Pak. Besoknya sudah lupa dia gitu, Pak. Untuk tunagrahita ini gitu. Ya, Pak. Dan ada juga di kelas saya itu ada peserta didik tunagrahita yang bisa dibilang itu mampu rawat gitu, Pak. Jadi dia itu sudah tidak bisa dilatih, walaupun begitupun dengan akademiknya udah tidak bisa dikembangkan gitu, Pak. Terus ada peserta didik autis di kelas saya itu yang menari-nari gitu, apalagi dan peserta didik yang satu ini, Pak, lagi ini, Pak, dia lagi masa puber gitu, Pak. Iya, waduh, di kelas saya ini dengan autis yang puber ini kayak kurang kondusif, tapi memang rata-rata di kelas saya ini tunagrahitanya pun masih lagi masa puber gitu, Pak. Terus untuk peserta didik tunadaksa ini, Pak, kemampuannya itu bisa dibilang perlu dikasih terapi fisioterapi gitu, Pak, karena terlihat dari tangannya itu kaku gitu, Pak. Iya. Iya sih, Pak Luhur memang diakui kalau kita menghadapi siswa di sekolah luar biasa itu memang dibutuhkan benar-benar kita sebagai seorang guru ya. Nah, dari skala kira-kira nih ya, Pak Luhur dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Luhur dalam implementasi pembelajaran di kelas itu kira-kira sampai sejauh mana gitu, dari skala 1 sampai 10 pada saat ini gitu? Mungkin sekitar saya merasa itu nilai saya itu masih 5, Pak. Saya merasa sudah melakukan beberapa hal, namun masih banyak perlu yang ditingkatkan gitu, Pak. Itu ya? Iya, Pak. Jadi Pak Luhur masih merasa berada di skala 5 dalam proses Iya, Pak. implementasi pembelajarannya di sekolah.
Padahal Iya, dulu Pak. waktu saya berkunjung saya rasa Pak Luhut udah luar biasa. Kalau saya skalakan sendiri mungkin Pak Luhut udah di atas 89 gitu. Nah, jadi sekarang Pak Luhur, apa kira-kira kekuatan yang dimiliki Pak Luhur dalam menjalankan tugas sehari-hari di dalam kelas inklusif itu Pak Luhur? Mungkin Pak, saya merasa di diri saya itu saya cukup baik dalam menciptakan suasana kelas yang inklusif dan berusaha memberikan perhatian individu kepada setiap peserta didik gitu Pak. Namun Pak, saya merasa gitu Pak, masih karena ini sangat bisa dibilang sangat beraneka ragam gitu Pak. Untuk menerapkan kelas inklusif ini saya masih sangat merasa kurang gitu Pak. Karena mulai terlalu keberagaman di dalam kelas saya gitu Pak. Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, itu kan mereka itu saya mau mengajarkan menulis Pak, sedangkan tangannya itu masih kaku gitu Pak, tidak bisa digerakkan gitu Pak. Sehingga ya untuk pembelajaran literasi gitu Pak, saya belum tekankan Pak, saya masih melatih motorik halusnya gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi Pak Luhur ini memiliki kekuatan sebenarnya ya Iya dari Pak. cara mengajar di kelas itu sebenarnya udah luar biasa. Nah, jadi dari kekuatan yang Pak Luhur miliki saat ini, jadi apa peluang yang kira-kira bisa Bapak ambil untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa-siswa yang tunadaksa, autis, dan tunagrahita gitu? Mungkin Pak, saya berpikir sih Pak, dengan mengikuti pelatihan khusus gitu Pak, tentang pendidikan inklusif dan berdiskusi dengan bisa dibilang teman sejawat gitu Pak, baik di sekolah kita ini yang ada guru autis, ada guru tunadaksa, dan guru tunagrahita gitu Pak. Bagus itu Pak Luhur, kalau begitu bagus sekali Pak Luhur. Nah, jadi memang sebagai seorang guru itu kita memang harus benar-benar meng-upgrade diri gitu Pak Luhur ya. Kita berupaya Iya Pak. meningkatkan kualitas diri kita, namun saya meyakini Pak Luhur udah punya itu semua gitu. Nah, kenapa kira-kira mengambil terkait dengan pelatihan ini Pak Luhur? Saya masih merasa kurang dalam menangani gitu apa atau memberikan pembelajaran kepada peserta didik autis dan tunadaksa gitu Pak. Karena kan kalau dulu itu saya fokus meningkatkan diri itu kan ke pembelajaran untuk peserta didik tunanetra Pak. Sedangkan sekarang kan kemarin itu pada saat kita rapat gitu Pak, saya mendapatkan alhamdulillah mendapatkan kelas yang beraneka ragam ini gitu Pak. Sehingga saya ada perlu peningkatan lagi gitu Pak untuk meningkatkan kompetisi saya dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik berkebutuhan khusus gitu Pak. Oh gitu gitu ya. Oh jadi Pak Luhur kayak kayak di kelas-kelas kami ini Pak Luhur dapat tugas tambahan baru gitu. Nah, kira-kira dari proses itu Pak Luhur ada hambatan yang mungkin dapat menjadi penghalang untuk Pak Luhur ke depannya. Kira-kira seperti apa? Mungkin Pak, mungkin karena dulunya saya tunanetra Pak gitu, terus sekarang memegang kelas autis, digabung dengan tunadaksa, digabung dengan tunagrahita Pak, saya membutuhkan waktu untuk meningkatkan kompetensi saya gitu Pak. Serta saya lihat-lihat juga Pak untuk di PMM gitu Pak, pelatihan atau webinar terkait peserta didik berkebutuhan khusus itu kurang gitu Pak. Serta ini Pak, mungkin saya ingin itu gitu Pak, untuk menerapkan strategi baru dalam kelas saya sehingga bisa mengoptimalkan pembelajaran di kelas saya dengan peserta didik yang beraneka ragam ini gitu Pak. Iya benar sekali Pak Luhur. Memang menghadapi
siswa yang beraneka ragam itu membutuhkan benar-benar kita memiliki keterampilan gitu. Lebih-lebih ini terkait dengan sekolah berkebutuhan khusus. Tapi dari sekian pemaparan Pak Luhur, wah, bagus semua. Nah, selanjutnya mari kita buat rencana aksi Pak Luhur. Kira-kira apa langkah pertama yang Pak Luhur ambil? Pertama sih Pak, saya ingin mencari informasi tentang pelatihan pendidikan inklusi yang bisa saya ikuti Pak, terutama yang fokus pada tunadaksa, autis, dan tunagrahita gitu Pak. Mungkin kan ada dari sekolah sebelah gitu Pak, ada misalnya pelatihan terkait bagaimana mengasesmen peserta didik dengan autis, kan setahu saya ya Pak, autis ini juga banyak gitu Pak. Ada pertama itu PDD-NOS gitu Pak, ada Asperger syndrome gitu dan lain sebagainya gitu Pak. Terus tunagrahita sendiri kan berbagai macam gitu Pak. Ada yang pertama itu mampu didik, ada yang mampu latih, ada yang mampu rawat gitu Pak. Dan tunadaksa apalagi nih Pak, yang saya tahu kan cuma 2 gitu. Masih apa namanya, kemampuan saya itu sangat kurang gitu Pak. Saya masih baru mengenal kulitnya gitu Pak. Masih ya, saya masih cuma bisa melihat cover gitu Pak. Kalau dalam membaca buku itu Pak, saya tahu itu tunadaksa kan seperti ini Pak, ada yang kelihatan langsung dari fisik gitu Pak. Ada juga yang di sarafnya bermasalah. Biasa kita sebut itu cerebral palsy gitu Pak. Oke. Ya, makanya saya cuma baru mengenal kulit-kulitnya aja Pak. Saya ingin memperdalam gitu kan, karena kelas saya sekarang seperti itu gitu Pak. Mungkin terkait ini juga Pak, saya sangat ingin belajar terkait dengan pembelajaran untuk pembelajaran khususnya gitu Pak, program khususnya gitu. Kan autis itu kan ada namanya terapi ini Pak, terapi untuk autis gitu Pak. Bagaimana menangani peserta didik autis ini sehingga dia itu bisa mandiri ke depannya gitu Pak. Terus ada tunadaksa, sebenarnya tunadaksa ini kan ada nama ininya program khususnya itu kan Bina Gerak gitu Pak. Nah, benar. ya Bina Gerak ini Pak, saya sangat merasa belum sama sekali Pak, masih nol saya merasa untuk Bina Gerak ini gitu Pak. Karena ya saya belum belajar gitu Pak tentang terapi, fisioterapi untuk ini gitu Pak. Sedangkan kan ya mungkin tenaga di sekolah kita gitu Pak kurang terkait fisioterapi ini gitu Pak, sehingga saya ingin mengembangkan diri bagaimana pembelajaran yang inklusif dalam kelas saya untuk peserta didik yang memang kebutuhannya seperti itu gitu Pak. Oke, mantap. Ya, awalnya saya sempat menyaksikan Pak Luhur ini bukan ampas-ampasnya aja, tapi udah masuk ke dalam isinya. Pak Luhur itu luar biasa, bisa menangani dan berupaya untuk meningkatkan kemampuan diri guna menangani begitu beragamnya siswa gitu Pak Luhur ya. Dari sekian banyak ini Pak, ada yang grahita dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak ini kira-kira apa yang jadi prioritas tertentu dalam rencana Pak Luhur? Kira-kira Mungkin yang Pak, iya Pak, saya ingin fokus terlebih dahulu pada strategi untuk peserta didik dengan kebutuhan autis Pak. Karena saya peserta didik autis yang 2 di kelas saya ini seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik Pak. Seperti yang saya ceritakan tadi kan, mereka itu perlu namanya modifikasi perilaku gitu Pak. Oh, betul. Iya, terkadang kan peserta didik di kelas saya ini sering yang satu suka menari Pak gitu Pak. Sehingga saya bingung ini sebenarnya Pak, bagaimana mengatur fokus mereka itu supaya fokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan gitu Pak. Karena baru sebentar dia lah bangun dari kursi terus menari gitu Pak. Yang satu lagi ini peserta didik autis saya ini awalnya kan dulu dia ini diidentifikasi Pak tunanetra gitu Pak. Pas dia masuk
di kelas saya dulu pas saya magang tunanetra itu ternyata dia autis gitu Pak. Dari sana saya sudah bisa mengidentifikasi peserta didik ini awal ini sih pertama itu kesalahannya itu telat dia masuk sekolah gitu Pak. Sehingga perilakunya itu sekarang itu agak membutuhkan waktu untuk memodifikasi perilakunya itu. Apalagi sekarang dia lagi seperti yang saya ceritakan tadi Pak, masa puber Pak. Ya, iya Pak, gara-gara masa puber ini dia sering ini Pak bilang ya begitulah Pak, seperti ini mungkin ya enggak tahu sih saya Pak di lingkungan di rumah Pak, karena kan kita guru ini kan cuma bisa itu kan mendidik di sekolah gitu Pak. Kalau di rumah kan biasa terkait ini kan orang tua gitu Pak. Sehingga ya kalau saya ini sih kemarin tanya-tanya gitu dengan ininya Pak, walinya itu begini Pak, dia itu memang sering keluar dan bergaul dengan ini gitu teman-temannya Pak yang ya lebih tua gitu, dan ya mungkin dari sananya mereka dikasih tontonan yang ini Pak, mungkin saya memang perlu pendekatan juga kepada ini walinya gitu Pak. Mantap sekali Pak Luhur, luar biasa. Memang menghadapi siswa yang beragam ini sekali lagi luar biasa Pak Luhur. Jangan sampai kita anggap sebagai halangan tapi tantangan. Saya yakin dari pemaparan Pak Luhur sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajarnya murid, ada yang menari dan gitu. Nah, kira-kira apa strategi Pak Luhur ini untuk fokusnya kan tadi ke autis gitu Luhur ya? Iya Pak. Nah, strateginya apa untuk itu Pak Luhur? Mungkin pertama Pak, saya akan mencari pelatihan online yang bisa saya ikuti gitu Pak dalam waktu dekat ini, dan mulai menerapkan teknik yang saya pelajari dari pelatihan itu ke dalam kelas saya gitu Pak. Oke, keren itu Pak Luhur. Pengen cari pelatihan. Nah, terkait dengan apa yang strategi Pak Luhur lakukan ini, kira-kira bagaimana dengan waktu? Mengingat Pak Luhur waktunya sibuk banget, luar biasa. Nah, jangka waktu yang dibutuhkan itu kira-kira gimana Pak Luhur? Mungkin Pak, karena memang saya merasa sangat kurang Pak dalam pemberian pembelajaran untuk peserta didik autis, tunadaksa, tunagrahita ini Pak. Mungkin saya akan mulai menerapkan strategi itu dalam waktu 1 bulan ke depan gitu Pak. Oke, jadi Pak Luhur menerapkannya dalam 1 bulan ke depan gitu. Iya Pak. Nah, ketika penerapannya nanti kan kita perlu ukuran keberhasilan gitu ya Pak Luhur. Nah, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana Pak Luhur? Keberhasilan yang terlihat itu akan terlihat dari bagaimana saya dapat mengelola kebutuhan setiap peserta didik Pak dengan lebih efektif dan meningkatkan keterlibatan serta perkembangan mereka gitu Pak. Itu sih yang penting, mereka bisa merdeka belajar karena kebutuhan belajar mereka terpenuhi, dan saya yakin Pak Luhur bisa. Nah, dari ukuran tadi, kira-kira komitmennya Pak Luhur terhadap rencana aksi ini gimana Pak Luhur? Saya berkomitmen Pak untuk mengembangkan diri gitu Pak dari pelatihan yang relevan ini dan menerapkan teknik yang telah saya pelajari dari pelatihan maupun diskusi dengan teman-teman yang ahli gitu Pak pada bidangnya di dalam kelas saya gitu Pak. Oke, mantap itu Pak Luhur. Nah, cuman sebagai guru yang luar biasa, kita juga harus butuh partner kolaborasi gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Luhur dalam menjaga komitmen tadi? Saya bisa meminta dukungan Pak dari rekan sejawat Pak. Terutama ini kan saya pertama ini fokus ke peserta didik autis ini Pak. Mungkin saya bisa kerjasama ataupun berkolaborasi begitu Pak dengan teman sejawat guru kita yang memang bidangnya itu autis gitu Pak. Karena saya memang merasa sangat
kurang itu Pak dalam penanganan peserta didik dengan autis ini Pak. Terus mungkin dukungan dari Bapak juga Pak, sebagai ini kan Bapak coach saya gitu. Saya ingin ini tetap dukungan dari Bapak serta nanti dari Pak Pratama Pak, kepala sekolah kita gitu Pak. Saya sangat siap. berasa dapat dukungan gitu Pak. Itu bagus itu karena kita butuhkan kolaborasi Pak Luhur ya. Banyak teman-teman yang luar biasa, cuman terkadang luar biasa itu kalah dengan yang pandai berkolaborasi. Nah, dari tadi udah tujuan kita untuk coaching ini, identifikasinya, kemudian rencana aksi, udah, kemudian tanggung jawab tadi komitmen Pak Luhur udah buat komitmen seperti ini. Nah, kira-kira dari sesi ini Pak Luhur, bagaimana tindak lanjutnya Pak gitu Pak Luhur? Dari sesi coaching kita. Iya Pak, mungkin kita bisa bertemu lagi dalam 2 minggu ke depan gitu Pak, untuk siap. melihat perkembangan dan bagaimana saya menyesuaikan rencana jika diperlukan gitu Pak. Oke, siap Pak Luhur. Kita insya Allah pasti akan bertemu lagi dan saya siap untuk bertemu dengan Pak Luhur dan mudah-mudahan apa yang Pak Luhur targetkan ini bisa tercapai dengan mudah. Karena saya yakin Pak Luhur memiliki kekuatan untuk itu. Ya, Pak Luhur, mudah-mudahan sukses Pak Luhur. Ya, terima kasih Pak ya telah memberikan waktu kepada saya gitu Pak untuk menyampaikan ini. Alhamdulillah sekarang saya tercerahkan dan bisa dapatkan solusi gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Luhur. Alhamdulillah Pak Luhur kalau merasa lebih tercerahkan. Dan juga terima kasih sama Pak Luhur dapat begitu banyak masukan terkait pengalaman belajar Pak Luhur luar biasa. Sukses selalu Pak Luhur, sampai kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jamil, gimana? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillah sehat Pak, masih semangat kalau ditemani Bapak. Alhamdulillah proses coaching tadi sudah kita lalui sangat cukup bagus. Jadi dari proses coaching yang dilakukan tadi ya sekitar waktunya habis sekitar 20 menit lebih lah, lumayan. Tapi alhamdulillah sangat berjalan dengan bagus ya dari proses coaching tadi. Jadi Pak Jamil, dari proses coaching tadi apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator yang diharapkan dicapai oleh Pak Jamil? Ya. Alhamdulillah tadi saya melakukan proses coaching dengan Pak Luhur Budi. Saya menerapkan indikator jadi menekan alur tirta ketika saya lakukan coaching terhadap Pak Luhur. Sebenarnya mengikuti alur tirta yang disesuaikan dengan alurnya, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, lalu rencana aksi, dan selanjutnya tanggung jawab. Nah, jadi beberapa pertanyaan saya ajukan, pertanyaan yang saya anggap berbobot lah untuk menyampaikan kepada Pak Luhur. Kemudian saya berusaha present, menghadirkan diri dengan penuh, mendengarkan aktif, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Pak Jamil ya. Jadi proses tadi juga saya beberapa catatan penting di sini yang coba saya sudah tuangkan terkait dengan proses coaching yang dilakukan Pak Jamil terhadap Pak Luhur tadi. Di mana proses coaching tadi itu memang catatan saya secara garis besar sudah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sudah sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah terlihat jelas mengenai alur tirta yang dilakukan oleh Pak Jamil, mulai dari menggali tujuannya untuk dilakukan coaching sampai dengan kemudian yang berikutnya adalah identifikasi daripada masalahnya. Kemudian tadi juga saya melihat bahwa ada rencana aksi yang sudah dibuat oleh coach, kemudian sampai dengan bagaimana komitmen mereka coach tadi untuk melaksanakan solusi yang mereka temukan atau yang dia temukan tadi pada saat proses coaching. Kemudian di situ juga Pak terlihat bahwa Bapak menjalankan prinsip coaching dengan baik, ya, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga saya melihat bahwa
Pak Jamil sudah menggunakan teknik rasa, di mana mendengarkan, kemudian kata kunci yang sekiranya keluar daripada koci, kemudian memberikan apresiasi, kemudian bertanya secara mendalam terkait dengan permasalahannya, kemudian juga tentunya merangkum daripada apa yang menjadi penyampaian yang diberikan oleh koci. Ya, kemudian yang terakhir begini Pak, kaitannya dengan kompetensi apa lagi yang kira-kira nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Jamil berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang tadi? Oke, Bang. Jujur sih, sebenarnya saya pengen lebih memahami lagi terkait dengan alur Tirta ini. Saya ingin mempelajari lagi terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot, penyampaiannya, jangan sampai koci merasa digurui gitu Pak. Kemudian terkait rasa ini juga kayaknya perlu saya dalami lagi Pak. Nah jadi dua ini mungkin untuk kedepannya Pak. Ya, luar biasa sekali. Jadi apa yang sudah kita lalui yang tadi dalam proses coaching itu memang alhamdulillah mudah-mudahan ini berdampak buat kita semua. Ini sebagai tambahan ilmu buat kita semua tentunya untuk perbaikan kualitas pembelajaran kita. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat karena Pak Jamil sudah menyelesaikan proses coaching dengan baik. Tentunya ini juga sebagai tambahan ilmu buat kita. Baik, barangkali itu Pak Jamil terkait dengan diskusi kita terkait dengan pasca supervisi terkait dengan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Jamil. Barangkali mudah-mudahan ini ada tindak lanjutnya ke depannya untuk kita melakukan perbaikan. Ada lagi kira-kira Pak yang perlu kita diskusikan? Kayaknya cukup ya terkait dengan proses coaching tadi. Alhamdulillah merasa udah cukup Pak. Mohon bimbingannya selalu Pak. Terima kasih Pak Satriadi pertama. Sama-sama Pak. Baik, kalau gitu terima kasih Pak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.